Perintah Jokowi JK untuk menjadikan luas wilayah laut Indonesia sebagai modal mensejahterakan rakyat menjadi fokus utama pembangunan yang akan dilakukan 5 tahun mendatang. Kabinet telah terbentuk, lalu seperti apa kementerian yang berhubungan dengan dunia maritim akan mampu mengimplementasikan program kerja pemerintahan Jokowi JK di dunia maritim? Saya Eva Julianti, inilah Kupas Ketujuh, edisi Senin 27 Oktober 2014, di Laut Kita Jaya. Indonesia adalah negara maritim yang memiliki luas wilayah laut lebih dari luas dari wilayah daratan. Lautan Indonesia merupakan wilayah dengan keanekaragaman terbesar di dunia, yakni memiliki 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies biota terumbu karang. Berbagai pihak menilai bila dikelola secara tepat, sektor kelautan diyakini bisa menghasilkan pendapatan yang cukup besar, bahkan mampu mencapai 7.200 triliun atau mencapai 3 kali APBN 2014. Melihat peluang tersebut, pemerintahan baru sepertinya akan mengubah fokus pembangunan dari land-based orientation menjadi ocean-based orientation. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, dan memunggungi selat dan teluk. Ini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga Jaya Speva, Jaya Mahir, di laut justru kita jaya. Potensi kekayaan laut Indonesia meliputi perikanan, wilayah pesisir, bioteknologi, wisata bahari, minyak bumi, dan transportasi laut. Selama ini Indonesia dinilai banyak kalangan sering lengah mengawasi kekayaan lautnya sehingga kerap dimanfaatkan atau dicuri oleh negara tetangga. Bahkan nilai pencurian sumber daya alam di perairan Indonesia mencapai 300 triliun rupiah. Untuk mempercepat mewujudkan mimpi tersebut, pemerintahan baru membentuk kementerian koordinator baru yaitu Menko Maritim yang akan mengkoordinasikan Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian SDM. Namun apakah hal tersebut sudahlah cukup? Seperti apa tantangan yang ke depan akan dihadapi dan seperti apa kesiapan kita untuk mampu menjaga luas wilayah laut Indonesia? Untuk membahasnya sudah hadir Rohmin Dahuri, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kemaritiman dan Perikanan, sekaligus mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Renald Kasali, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Riza Damanik, Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, Nono Sampono, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang memberi perhatian khusus terhadap dunia maritim Indonesia. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir dalam program Kupas Ketujuh, sebuah program yang akan mengupas bagaimana program-program kerja dari Kabinet Jokowi JK. Dan untuk malam ini kami akan mengupas satu kementerian koordinator yang mendapat sorotan publik, kementerian baru yakni Menko Maritim. Dan untuk memulai diskusi malam ini, Bapak-Bapak, di depan Bapak-Bapak ada sebuah layar, saya akan menunjukkan satu data. Ini adalah potensi bisnis sektor kelautan Indonesia. Perikanan 32 miliar US dollar, bioteknologi 40 miliar US dollar. Per tahun itu tuh. Per tahun, Pak Rohmin. Minyak bumi 20 miliar US dollar. Kemudian ada data selanjutnya transportasi laut 20 miliar US dollar, wisata bahari 2 miliar US dollar, wisata pesisir 56 miliar US dollar. Dan apa yang ini adalah potensi. Tapi bagaimana kemudian penghasilan kita? 2012 255,4 triliun rupiah. Kemudian 2013 meningkat sedikit 291,8 triliun rupiah. Kemudian di 2014 meningkat 337 triliun rupiah. Pak Rohmin, Anda langsung berkomentar. Anda tentunya punya data mengenai potensi laut Indonesia. Sebenarnya berapa besar potensi maritim Indonesia, Pak Rohmin? Ya, jadi yang dimaksud dengan
ini ada dua pengertian, ada ekonomi kelautan, ekonomi maritim. Jadi definisi ekonomi kelautan tuh lebih luas Eva daripada maritim ya. Kalau kelautan tuh mencakup 11 sektor dari mulai perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi kelautan, pariwisata sampai industri sumber daya non konvensional. Baik. Dari perikanan sendiri, Pak Rohmin. Lebih fokus di perikanan, potensinya seperti apa? Jadi perikanan sebenarnya kalau secara biomasa gitu ya, itu untuk perikanan tangkap di laut itu sekitar 6,5 sampai 7,3 juta ton per tahun ya. Itu udah ada stock assessment yang terbaru. Tetapi sungguhnya yang gigantic, yang sangat besar itu di perikanan budidaya, yaitu di mariculture atau di laut dan di coastal aquaculture atau di tambak itu potensinya sekitar... ada potensi 32 miliar US dollar, Pak Rohmin. Berapa besar sebetulnya yang sudah dikelola dengan baik? Iya, kalau sekarang untuk di perikanan tangkap sudah sekitar 80% tingkat pemanfaatannya. Bahkan untuk di beberapa tempat seperti di Laut Jawa, di sebagian Selat Malaka gitu ya, kemudian selatan Sulawesi sudah overfishing gitu. Artinya tingkat penangkapan lebih besar ketimbang kemampuan laut untuk menyediakan ikannya gitu ya. Tetapi untuk daerah-daerah seperti Natuna, Arafura, di zona ekonomi eksklusif ya, wilayah perbatasan tempat lahirnya Pak Nono di Banda sana itu masih underfishing. Itulah yang menjadi ajang pencurian nelayan asing karena tidak ada nelayan kita yang beroperasi di sana. Technologically kita masih gurem gitu ya. Jadi karena itu harusnya didorong ke sana tuh. Dan untuk perikanan sebenarnya yang jauh lebih besar itu di perikanan budidayanya. Di perikanan budidaya. Baik, kalau dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia punya data seperti apa, Mas Riza? Iya, jadi memang kalau kita lihat data statistik yang ada menunjukkan ada pertumbuhan kontribusi ya perikanan kita terhadap pendapatan atau ekonomi nasional kita. Tapi memang secara faktual bisa kita katakan kalau kita lihat statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan atau yang BPS punya itu, maka bisa kita lihat bahwa percepatan atau pertumbuhan ekonomi perikanan tadi tidak serta-merta berkorelasi positif terhadap kesejahteraan masyarakat nelayan kita. Itu secara faktual. Pertanyaannya mengapa paling tidak ya 14 tahun terakhir kita berupaya untuk meningkatkan produksi, tidak berkontribusi positif dengan kesejahteraan masyarakat nelayan, kan itu poin kuncinya. Bahkan data BPS mencatat di tahun 2011 25% dari penduduk miskin berada di pesisir. Betul sekali. Benar demikian. Ya, jadi kalau kita track sejak tahun 2005 yang lalu, maka rata-rata sekitar 116 orang nelayan kita itu berganti profesi setiap harinya. Berpindah dia, keluar dari profesinya karena memang profesi ini merasa tidak lagi bisa menguntungkan baginya. Dalam situasi yang demikian itu, saya ingin mengatakan bahwa pertama memang ekonomi perikanan kita ini sangat tergantung dengan raw materials, ya, sangat tergantung dengan bahan baku. Dia perjualan bahan baku, bukan pengolahan. Yang mengagetkan saya kira kurun 4-5 tahun terakhir ini ternyata ya kalau sebelumnya itu sekitar 40% dari ikan yang ditangkap itu diolah, ya, menghasilkan produk-produk olahan, sekarang komposisi semakin menurun. Hanya sekitar 20% dari total produksi kita yang bisa diolah. Gitu. Jadi ada situasi di mana memang ada perlambatan ya dalam upaya untuk meningkatkan nilai ekonomi perikanan kita. Yang kedua, yang terjadi, Mas Riza? Yang kedua tentu ini menyebabkan tadi yang saya sebutkan bahwa ekonomi di kampung ya masyarakat nelayan kita tidak melihat ada prospek yang lebih cerah di dalam konteks ini gitu. Inilah saya kira perlu ada upaya negara ya untuk hadir ya untuk memberikan intervensi, memasukkan teknologi ya, melakukan perlindungan terhadap masyarakat nelayan kita. Dengan demikian kita berharap inovasi-inovasi itu bisa tumbuh. Baik, tadi kita sudah dengar potensinya dan kemudian ada permasalahan di sini. Kita langsung tanyakan kepada Menteri Koordinator Maritim kita yang baru, Pak Indroyono Susilo yang bergabung dari gedung BPPT. Selamat malam Pak Indroyono, selamat atas pelantikan yang berjalan lancar tadi pagi langsung bekerja Pak Indroyono. Terima kasih Bu Eva. Baik, kalau mendengar dari penjelasan dari Pak Rohmin di sini dan ada Pak Riza, apa yang kemudian bisa ditawarkan, konsep seperti apa yang bisa ditawarkan di Kementerian Bapak yang baru ini? Baik, saya kira ini adalah suatu kemajuan bahwasanya Kabinet Kerja saat ini memiliki Kementerian Koordinator yang baru, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
di mana Bapak Presiden melihat bahwasanya peran kemaritiman adalah menjadi salah satu prioritas untuk ke depan. Sekarang kita tarik ke depan. Dari informasi yang disampaikan oleh Pak Rohmin dan Pak Reza Damanik, yang jelas adalah ada potensi dan ada realitas. Betul. Nah, sekarang bagaimana supaya realitasnya mendekati potensi? Itulah yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Maritim ini, antara lain dengan mengkoordinasikan 4 kementerian yang ada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Kemaritiman ini. Pertama, untuk Kementerian Kementerian Transportasi atau Perhubungan, tentunya kita melihat bahwasanya ada keinginan dari Bapak Presiden dan harapan kita semua dikembangkan tol laut, yaitu meningkatkan konektivitas antar pulau di tanah air. Sasarannya harus selesai dalam kurang dari 5 tahun. Pendekatannya juga bisa menggunakan sumber daya dalam negeri melalui APBN dan juga melalui luar negeri, investasi luar negeri. Nah, di sini perlu dilihat misalnya tadi apa yang harus kita laksanakan, langkah-langkah yang harus ditempuh, antara lain sekarang dicoba mempermudah perizinan. Dengan demikian diharapkan akan dengan semakin sederhana perizinan, maka investor luar negeri dan investor swasta dalam negeri bisa masuk dan siap untuk menyelesaikan program tol laut yang rencananya menghubungkan antara Belawan, kemudian Jakarta, Makassar, dan Sorong. Itu pertama. Baik, Pak Indroyono, mempermudah Kedua, perizinan. Saya harus potong di situ, Pak, tapi kita ingin tanyakan sebetulnya untuk sektor perikanan, langkah-langkah seperti apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Koordinator Maritim ini. Tapi kita harus break dulu, kita akan lanjutkan setelah pariwara. Pemirsa Kupas Ketujuh akan kembali sesaat lagi. Ya, di Laut Kita Jaya kita mengupas program kerja Menteri Koordinator Maritim. Langsung saja kita lanjutkan bersama Menko Maritim Pak Indroyono Susilo. Kalau tadi Bapak sudah katakan akan mempermudah perizinan spesifik untuk masalah perikanan, Pak Indroyono, apa yang akan dilakukan? Pak Reza dan Pak Rohmin sampaikan, kalau untuk perikanan tangkap jelas, karena ada beberapa overfishing harus kita kendalikan. Yang akan kita kembangkan bersama-sama adalah perikanan budidaya, aquaculture. Yang ketiga tentunya meningkatkan kemampuan rantai atau food chain system atau rantai dingin dari sistem perikanan ini, sehingga nilai tambah dari produk perikanan yang kita dapatkan itu meningkat dan menjadi sangat tinggi nilai tambahnya. Misalnya saya sampaikan mengenai yang berkaitan dengan perikanan tangkap. Bagaimana mengendalikannya, tentunya memberikan sistem perizinan yang cukup transparan, yang bisa dipantau oleh semua pihak, termasuk juga penanganan penangkapan ikan ilegal. Secara teknologi dan secara kemampuan sudah dikuasai Indonesia sejak 11 tahun yang lalu. Jadi sekarang tinggal ditingkatkan dan direvitalisasi, dan apalagi dengan adanya undang-undang kelautan yang baru, ini bisa langsung diimplementasi secara maksimal. Perikanan budidaya, kita memiliki 81.000 km panjang garis pantai, dan ini tentunya memberikan kemampuan kita untuk mengembangkan perikanan budidaya dengan 7 sistemnya, itu apakah sistem benihnya, apakah pakan, virus, antivirusnya, dan juga kemudian kaitan dengan sistem teknologi budidaya maupun pemasarannya. Saya beri contoh satu ya, budidaya rumput laut. Saya kira sekarang Indonesia sudah menempati nomor 1 di dunia dengan target dengan sekitar 10 juta ton per tahun. Namun demikian, itu sebagian besar baru bahan baku. Padahal dengan beberapa sistem pengolahan, apakah itu semirifan kerajinan atau alkali treated kerajinan, kita dan pengolahan yang lain, termasuk tadi ke industri farmasi dan bioteknologi, ini mampu memberikan produk-produk tingkat tinggi, termasuk untuk antara lain yaitu untuk kapsul, obat-obatan dan lain-lain. Itu rumput laut. Baik, yang Pak Indroyono, spesifik kalau untuk masalah pencurian ikan karena ini yang kemudian sering menjadi momok, apa yang akan dilakukan, Pak? Baik, begini, kita memiliki 11 wilayah penangkapan perikanan ya di seluruh Indonesia ini.
Dan setiap 2 tahun sekali harus dilakukan pengkajian stok ikan. Berarti di setiap zona, di setiap WPP itu tahu berapa yang boleh ditangkap secara lestari. Dari data yang dimiliki tersebut baru kita bisa memberikan lisensi atau izin ke seberapa jumlah kapal besar. Kalau jumlah izinnya terlalu besar, ya ikannya habis. Nelayan-nelayan kecil tentu nggak mendapatkannya. Nah, setelah diberi izin kapal-kapal besar itu dipasangi tracking system atau VMS. Vessel Monitoring System yang pergerakannya bisa dipantau, dan bersama-sama dengan sistem drone yang seperti Bapak Presiden sampaikan itu bisa dipisahkan secara langsung mana yang legal, mana yang ilegal. Nah, yang ilegal bisa langsung ditangani dan mulai disingkirkan dari sana. Secara teknis sudah diterapkan sejak 11 tahun yang lampau, namun hukumnya saya kira baru bisa dilaksanakan sekarang karena Undang-Undang Kelautan baru saja disahkan pada bulan September yang lalu. Baik, ini artinya adalah program yang sudah ditemukan 11 tahun yang lalu, tapi kemudian yang terganjal oleh payung hukum. Jadi tidak ada yang baru dong, Pak Indroyono? Betul. Betul, oleh karena itu saya sebenarnya begini, saya memancing Metro TV. Sekali-sekali datang ke lantai 7 gedung KKP itu, lihat seperti apa mereka memantau sekitar 3.000 kapal penangkapan ikan yang dipasangi transmitter begitu. Jadi tahu bahwa ini sudah operasional. Tapi karena tidak ada payung hukum, ya susah untuk diterapkan secara maksimal ya. Baik, Pak Renald, Anda melihatnya seperti apa program-program yang sudah dijabarkan tadi? Ya, saya kira ruangnya masih sangat besar untuk kita perbaiki. Kontribusi yang bisa diberikan masih sangat banyak. Memang Pak Indroyono kan baru 1 hari, pasti sedang mencoba. Ini kan Kemenkuan juga masih baru begitu ya. Nah, saya kira juga hal yang sangat penting sekali adalah university. Karena kita ketahui ini perubahannya memang drastis sekali dari penangkapan ya. Dulu kita makan, berapa banyak sih kita yang suka masakan Jepang. Sekarang kita lihat di berbagai kota di Indonesia itu menjamur restoran Jepang, dan itu makannya bukan cuma ikan salmon tapi ada ikan tuna kita. Nah, tidak banyak orang yang mengerti bahwa tidak banyak ahli penangkap ikan tuna dengan spesifikasi khusus. Karena kalau ditangkap, saya kira Pak Rohmin ini sangat paham mengenai hal itu. Pembuluh darahnya tidak boleh pecah. Nah, siapa yang punya ahli pemeriksaan ikan? Kita tidak punya banyak ahli-ahli seperti itu. Karena kalau untuk makanan Jepang itu tidak boleh pecah, harus diolah dengan cepat. Kemudian juga ada teknik tertentu, kebersihannya dan lain sebagainya. Nah, kita ambil contoh saja misalnya di China yang 75% lahannya itu adalah daratan. Mereka sudah mulai bikin sekarang pendekatan ya, satu provinsi itu adalah minimal satu universitas yang mendalami masalah kelautan ini. Ya, dan kelautan ini kan luas, termasuk perikanannya. Saya kira bagaimana kita mengkloning Pak Rohmin ini menjadi sangat penting, keahlian di bidang ini. Ya. Dan di sini belum ada universitas khusus untuk masalah perikanan. Tentu ada, tetapi kita masih terbatas sekali. Ya. Kemudian kita bicara tentang hukum laut. Tadi kan bicara tentang pencurian laut dan sebagainya. Berapa banyak sarjana hukum laut internasional kita? Ini harus kita perbanyak supaya kalau ada payung hukumnya. Ya, ini bagus langkahnya. Nah, bagaimana nanti memperjuangkannya? Kalau kita punya payung hukum, tapi kita tidak memiliki orang yang memperjuangkannya, mengerti hukum-hukum laut internasional di dalam pengadilan internasional, bagaimana kita bisa memenangkannya? Tentu ini PR masih banyak sekali. Baik. Ini pasti terkait juga nanti dengan logistiknya, tapi nantilah kita bicara. Baik, untuk payung hukum, nampaknya kita pas kali ini ada Pak Nono Sampono yang juga bisa memperjuangkan payung hukum di gedung Dewan. Saya kebetulan di DPD ya, tahu persis bahwa inisiatif dari DPD RI tentang lahirnya undang-undang tentang kelautan ini. Tetapi yang paling penting dalam aspek hukum tadi yaitu bagaimana penindakan dan pengawasan di lapangan. Sekarang ini masih ada 11 lembaga yang bermain di lapangan. Oleh karena itu dengan hadirnya undang-undang kelautan yang baru ini ada satu lembaga khusus. Sekarang ini ya Badan Keamanan Laut. Kalau di luar negeri Coast Guard. Kita berharap mereka lembaga ini akan berperan mengambil alih semua sistem pengawasan dan pengamanan di laut, sehingga yang lainnya itu keluar. Angkatan Laut juga lebih orientasinya kepada pertahanan dan kemudian bermain di ZTE dan lebih luas lagi. Tapi kembali kepada bagaimana masuknya nelayan asing dan lain sebagainya
memang memerlukan tidak hanya masalah penindakan di lapangan. Nelayan kita juga harus diberdayakan agar mereka juga bisa menjangkau ke wilayah-wilayah yang lebih jauh. Saya ambil contoh misalnya di Maluku. Maluku Utara masih sangat luas untuk wilayah penangkapan tangkapnya ikan, dan beberapa waktu yang lalu oleh pemerintah dinyatakan sebagai lumbung nasional. Tetapi masalahnya adalah infrastruktur yang di sana. Kalau kita lihat malam hari misalnya, kalau kita lihat dari atas udara, banyak sekali kapal beroperasi. Tapi siangnya tidak ada. Ada lari ke Bitung dan lari ke Bali. Kenapa tidak ada misalnya bahan bakar? Tidak ada cold storage yang memadai dan seterusnya. Jadi tidak menentukan bahwa Maluku dan Maluku Utara sebagai lumbung ikan nasional, tetapi tidak dibarengi dengan infrastruktur yang memadai. Nah, ini juga persoalan. Dan masih menyangkut masalah kemiskinan. Wilayah timur itu 4 atau 5 provinsi itu termiskin di Indonesia. Ada di sana. Nah, oleh karena itu, dan lebih banyak nelayan. Oleh karena itu, memang ini harus menjadi bagian penting. Tapi yang jelas pencurian sampai saat ini juga masih terjadi. Pencurian ikan dibutuhkan koordinasi antara Menteri Koordinator Maritim ini juga dengan yang mengawasi laut. Pak Indroyono, mungkin terakhir dari Anda, sebelum Anda kemudian melanjutkan rapat, seperti apa rencananya koordinasi akan dilakukan? Saya hanya menambahkan tadi yang sampaikan Pak Renat Kasali tadi masalah tuna ya. Ada 5 organisasi tuna regional di dunia ini, dan untuk alhamdulillah sekarang Indonesia sudah ikut 3 diantaranya. Jadi harus ikut, karena kalau kita ikut organisasi tuna regional, maka kita bisa meredam penangkapan ikan ilegal ini. Dan ikan-ikan yang diekspor oleh Indonesia ke mancanegara itu semuanya legal. Ini walaupun masih belum sampai 5 organisasi yang dimiliki Indonesia, namun dibandingkan 10 tahun lalu kita hanya ikut 1 organisasi saja. Sekarang sudah 3 organisasi, sudah lumayan lah. Kita dorong sampai 5-5-nya kita menjadi anggota. Terakhir Pak, koordinasi antara Kementerian Koordinator Maritim kemudian dengan yang akan menjaga laut ini, nah seperti apa, singkat padat? Dengan Menko Polhukam mungkin Pak? Saat ini saat ini Bakor Kamla kan di bawah koordinasi Kemenko Polhukam. Segera bersama-sama antara 2 kemenkoan ini untuk mensinkronkan program ini, dan perlahan-lahan kita bisa mengimplementasikan secara optimal Undang-Undang Kelautan yang baru saja diterbitkan pada bulan September lalu. Baiklah, Pak Indroyono Susilo, Menko Maritim, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kupas Ke-7. Dan pemirsa, kami masih akan kembali setelah pariwara berikut ini. Kupas Ke-7 masih akan kembali sesaat lagi. Saya akan melanjutkan diskusi malam ini dengan menampilkan sebuah data. Ini ada jumlah ikan yang dicuri per Agustus 2014, 1,6 juta ton atau 182 ton per hari. Kemudian data selanjutnya ini diolah dari berbagai sumber. Menurut Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, data pencurian ikan di lautan Indonesia mencapai 101 triliun rupiah. Kemudian dari tim Jokowi 300 triliun rupiah. Kemudian dari FAO 100 triliun rupiah. Bahkan memang Pak Jokowi mengatakan siap membubarkan pesta di perikanan Indonesia. Apakah memang sedemikian besar pencurian ikan di laut Indonesia, Pak Rohmin? Mungkin saya klarifikasi, kebetulan di tim Jokowi saya ikut nyusun. Jadi yang dimaksud 300 triliun itu bukan hanya untuk kerugian pencurian ikan, tapi seluruh illegal economic activities. Jadi kerugian seperti illegal fishing, kemudian illegal trading, logging dan seterusnya gitu. Jadi kalau yang untuk pencurian ikan tuh perhitungan kami sekitar 30 triliun per tahun ya. Yang 270 triliunnya lain itu gitu. Dan memang bervariasi ya. Dulu FAO memang pernah menyebutkan sekitar 1 juta ton per tahun ya. Tapi kalau koalisi Kiara itu
1,6 juta ton jadi sangat memburuk kalau gitu ya, bukannya membaik gitu ya. Bagaimana sejauh ini wewenang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk quote and quote membuarkan pesta ini, Pak? Oh ya, kita punya Direktur Jenderal khusus namanya PSDKP ya, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, in tandem dengan Angkatan Laut dan polisi ya. Sebenarnya itu sudah sangat ampuh. Tetapi saya untuk masalah pencurian ikan, saya kok lebih cenderung ya untuk keterbatasan dana dan sarana pengawasan harus ditonjolkan jurus ekonomi menurut saya. Jadi yang dimaksud jurus ekonomi, kita harus menjadikan nelayan tuan rumah di lautnya sendiri dengan memodernisir kapal-kapal ikannya ya. Harus diingat bahwa dari 680.000 kapal yang kita miliki ya Pak, yang kapal modern itu hanya 1,2% yang bobot matinya 30 gross ton. Itulah yang bisa menjangkau laut-laut yang selama itu dicuri. Jadi jurus utama sekarang harusnya dengan jurus ekonomi dulu. Dengan demikian kita mendapatkan manfaat ganda. Kita bisa mengamankan ikan, pada saat yang sama tadi Pak Reza bilang nanti industri pengolahan perikanan dalam negeri tidak mati suri seperti sekarang karena kurang bahan baku. Dan memang Anda sempat mengatakan bahwa nelayan ini seperti anak tiri begitu ya, tidak menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Kalau melihat pencurian ikan yang tiap tahun tidak terselesaikan ini, saya melihatnya ada 3 faktor utama yang menyebabkannya. Yang pertama tentu memang kita gagal mensejahterakan masyarakat nelayan kita, ya, yang menyebabkan laut kita itu sepi. Betul. Yang kedua, gagal juga menggunakan diplomasi kita, karena faktanya 6 dari 10 negara yang ada di ASEAN ini, ya di sekitar kita itulah yang aktif dalam 20 tahun terakhir mencuri ikan Indonesia. Yang ketiga, kita juga melihat bahwa penegakan hukumnya lemah, dan salah satu faktor yang menyebabkan penegakan hukum lemah ini adalah karena memang adanya konflik of interest, ya, ada disharmonisasi antara kelembagaan yang melakukan pengawasan di laut. Syukur alhamdulillah, saya kira kita punya undang-undang kelautan ya, yang di dalamnya mengamanatkan adanya satu lembaga nantinya yang akan berperan untuk melakukan pengawasan di laut kita, ya, penegakan hukum di laut kita yang kita sebut dengan Bakamla tadi. Yang kedua, tentu perlu ada strategi yang kuat juga saya kira dalam kerangka untuk mendorong tidak hanya pendekatan pertahanan keamanan, tapi juga pendekatan kesejahteraan dalam mengentaskan pencurian ikan ini. Paling tidak ada 2 strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama, faktanya lebih dari 90% armada kita itu menangkap ikan di bawah 12 mil laut. 12 sampai 200 mil laut kosong. Maka disitulah pencuri-pencuri ikan itu bebas menjarah laut kita. Suka tidak suka, kita perlu mendorong armada-armada laut kita untuk bisa meramaikan laut tadi. Yang kedua, infrastruktur. Faktanya 70% pelabuhan-pelabuhan perikanan kita itu ada di barat Indonesia. Kurang 30% yang ada di timur Indonesia. Maka tadi Pak Nono mengatakan bagaimana sulitnya ya ekonomi perikanan itu tumbuh di timur Indonesia yang kaya sumber daya ikannya. Ini harus dibalik. Ya, saya kira kondisi itulah yang sebenarnya kita ingin dorong. Dan terakhir tentu kita membutuhkan diplomasi yang kuat. Ya, negara-negara perikanan ya yang kuat di sektor perikanan selalu menggunakan instrumen diplomasinya untuk memperkuat, ya, apakah itu dalam kaitan dengan perdagangan maupun mengatasi pencurian ikan. Di dunia hari ini, negara-negara yang terbukti aktif melakukan praktik-praktik ilegal, sesungguhnya itu bisa digunakan untuk menurunkan ya portofolio mereka, ya, meremahkan portofolionya dalam perdagangan perikanan di dunia. Indonesia sangat jarang menggunakan ini. Kita sangat jarang menggunakan bahwa faktanya Thailand mencuri ikan kita, ya, Filipina mencuri ikan kita jarang menggunakan ini. Nah, itu yang kemudian menjadi pertanyaan. Seberapa besar sebetulnya armada kita mampu menjaga laut Indonesia? Kita akan bahas setelah pariwara berikut ini. Kupas ke-7 akan kembali sesaat lagi. Ya, ada masalah di penegakan hukum dan bagaimana caranya supaya kita mendorong armada kita untuk mengawasi laut yang lebih luas. Pak Nono, seberapa besar dan seberapa mampu sebenarnya armada kita ini untuk mengawasi laut kita yang demikian luas? Paradoks memang, wilayah kita setelah tahun 82 itu kan membesar. Sampai ke 200 mile. Dari wilayah teritorial 12 mile dari pulau terluar. Sedangkan armada kita kalau kita berhitung, tahun 60-an itu dengan sekarang itu 1/5-nya. Jadi wilayah makin luas, armada, ya,
wilayah meluas, armada menurun. Kita yang Angkatan Laut punya 1 kapal penjelajah, 10 destroyer, fregat, 12 kapal selam. Sekarang 1/5-nya. Jadi itulah keadaan secara faktual di lapangan. Tetapi kita tidak boleh berpangku tangan terhadap masalah ini dengan semakin ramainya wilayah kawasan perairan kita terhadap kepentingan-kepentingan kita yang terganggu di kawasan perairan kita, maka mau tidak mau harus kita melakukan upaya semaksimal mungkin. Di samping tadi kita melakukan diplomasi dengan pihak-pihak negara-negara yang mereka masih mencuri, memanfaatkan kelemahan yang kita miliki. Dan saya kira kalau dibagi secara baik, wilayah teritorial nanti Coast Guard itu, dan kemudian di ZTE ada Angkatan Laut, dan saya kira juga negara-negara lain juga hadir. Sekarang misalnya contoh di kawasan barat, kita melihat ada Kepulauan Andaman dan Nicobar. Beberapa tahun yang lalu kita hanya menemukan seorang kapten. Komandan pos Angkatan Laut sekarang sudah Laksamana Madya, bintang 3. Artinya armadanya sedang bermain di kawasan Samudra Hindia. Artinya apa itu? Nah, banyak faktor di situ yang harus kita waspadai karena perkembangan lingkungan strategis seperti itu. Baik, tapi sekarang kita sudah punya Menteri Koordinator baru, Menteri Koordinator Maritim, Pak Reynald. Anda melihatnya seperti apa? Apakah kita punya harapan baru, Pak, untuk kemudian JALESPEVA Jaya Mahir? Oh, harapannya sangat besar. Harapannya sangat besar. Tetapi tidak bisa dibangun hanya dengan 1-2 elemen. Ini dengan Menko Perekonomian juga kerjasamanya harus kuat. Dengan Menko Sumber Daya Manusia itu juga sangat kuat. Menko Polhukam dengan sangat kuat. Jadi dengan menempatkan ada 4 kementerian di bawah Menko Maritim ini, Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini suatu upaya untuk melakukan sinergitas? Ya, untuk sebuah awal oke. Tetapi kita kan ingin membangun masa depan. Tadi saya sebutkan universitas, lembaga pendidikannya. Itu berarti kita harus siapkan SDM-nya. Kita harus bicara tentang bunga bank. Bagaimana sekarang bunga bank untuk di sektor kelautan atau perikanan ini, itu sangat tinggi di Indonesia. Insentifnya tidak ada. Jadi insentif ini harus dibuka. Kalau insentif dibuka, industri berkembang, infrastruktur berkembang, nanti Indonesia tidak lagi semuanya ikan asin. Ya. Ikan asin itu adalah memang enak, tetapi harganya paling murah. Kan kita impor, Pak. Nah, kita akhirnya impor sekarang ya. Padahal ikan asin kita impor. Ikan yang paling bagus itu yang harganya value-nya tinggi, itu adalah ikan hidup. Tingkatannya kan dari ikan asin, ikan basah, kemudian ikan olahan, dan kemudian ikan hidup. Ini yang mahal ini yang membuat Ibu Susi kemudian dengan armada kapal-kapal kecilnya itu. Nah, dengan Menteri Kelautan yang baru ini, kita punya harapan tentunya. Tentu kita punya harapan. Karena sekarang ada yang menanganinya. Ada yang menanganinya. Dulu tentu saja ada kementerian yang dipegang oleh Pak Rohmin, sudah dirintis. Nah, tentu saja sekarang levelnya harus dinaikkan. Laut ini menjadi sangat penting sekali. Indonesia bukan negara kepulauan, tapi Indonesia adalah negara kelautan. Negara kelautan, itulah yang kita konklusi dari malam ini. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di Kupas Ke-7. Saya ingin menutup Kupas Ke-7 malam ini dengan menyampaikan sebuah kata bijak yang disampaikan oleh perwira Angkatan Laut Amerika Serikat Alfred Thayer Mahan. Siapa yang menguasai laut akan menguasai perdagangan. Yang menguasai perdagangan akan menguasai kekayaan dunia. Selamat malam.